Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 sampai tugas 4 untuk uji kompetensi 1 mata kuliah pengantar rekayasa. Nama saya Hopi Pamelianti, NIM 18000 Saya berasal dari kelas C. Langsung saja untuk tugas 1A, perintah soalnya adalah join grup WA yang telah diberikan oleh Bapak. Di sini kami dianjurkan untuk kerjasama sama teman untuk screenshot bukti bahwa kami telah bergabung di grup WA PRPL. Di sini telah tertera nama saya sudah bergabung, dan ini screenshot dari teman saya. Kemudian tugas 1B, pendaftaran di mailing list. Nah, langkah pendaftaran ini, yang pertama kita buka browser dan login ke webmail masing-masing. Setelah itu kita klik tautan yang telah disediakan oleh Bapak. Kemudian di sini ada pilihan yang di sebelah kiri. Klik ikon bintang pada grup untuk menambahkan ke favorit. Kemudian ada bacaan grup saya di tifuad.ac.id. Berarti di sini kita telah terdaftar di mailing list grup tifuad.ac.id. Kemudian ada tugas 1C, pendaftaran di gitlab.com. Adapun langkah-langkah pendaftarannya, yang pertama kita buka dulu GitLab-nya di browser masing-masing. Kemudian kita daftar dulu akun, bisa melalui akun GitHub yang telah dibuat atau daftar ulang melalui Gmail masing-masing. Nah, pertama kita memasuki username dan password. Kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya. Masukkan identitas atau sebagiannya. Kemudian verifikasi akun yang selanjutnya akan dikirim ke message Gmail masing-masing. Setelah berhasil, kita klik profil dan akun GitLab kita telah terbuat. Kemudian ada tugas 1D. Nah, di tugas kali ini kita disuruh untuk melakukan pendaftaran akun di blog uad.ac.id. Untuk yang pernah mendaftar tidak perlu mendaftar ulang, dan ketika kata sandi lupa bisa juga di reset di form ini. Jadi di form ini yang belum mendaftar, kita masukin dulu NIM, nama lengkap, alamat email yang telah tersedia di UAD, kemudian nomor HP atau WA. Nah, untuk verifikasi form Google ini akan dilakukan bertahap dan tidak usah menghubungi langsung ke Biskom, akan dilayani secara kolektif oleh Biskom. Nah, masuk lagi ke tugas 2, persiapan peralatan pengembangan. Yang pertama di sini perintahnya disuruh laptop dengan spesifikasi standar programming minimal RAM 4GB dan prosesor 1GB. Untuk programming disarankan minimal 2 kali. Nah, di sini saya menggunakan spesifikasi laptop yang tidak sesuai dengan perintah dikarenakan keterbatasan, tidak jadi masalah. Kemudian
lanjut lagi pemasangan install aplikasi. Ada dua yang disuruh. Yang pertama web programming dan mobile programming. Nah, di sini untuk web programmingnya saya menggunakan programming server lokal yaitu SAM. Dan untuk mobile programming saya menggunakan Android Studio version 3.6.1. Kemudian pastikan laptop sudah terpasang juga browser. Nah, di sini saya menggunakan dua browser yaitu Firefox dan Google Chrome. Dan pemasangan aplikasi editor, misal Notepad, Sublime, IntelliJ dan Android Studio atau yang lain-lain. Pada kali ini text editor yang saya gunakan yaitu adalah Sublime Text. Lanjut lagi ke tugas 2. Tugas 2 pendaftaran proyek aplikasi berbasis web. Di sini judul proyek yang kita buat harus unik atau tidak boleh sama yang lain. Nah, pada kali ini saya mendaftar aplikasi yang berjudul aplikasi transaksi pembelian galon berbasis web. Seperti gambar di bawah, jika bloknya hijau maka lanjutkan. Selanjutnya kita ke tugas 3A. Nah, pada tugas ini kita disuruh membuat project GitLab yang telah kita buat pada tugas sebelumnya. Adapun caranya, yang pertama kita login dulu terlebih dahulu. Kedua, setelah login, pada tampilan home tekan saja tombol new project. Kemudian klik new project. Kita akan masuk ke halaman new project. Di sini kita diminta untuk memberikan nama project. Sebagai contoh, saya memberikan nama project saya tugas akhir PRPL 2020 kelas C, name dan judul project saya. Nah, kemudian kita klik create project dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Next, kita diminta untuk invite group. Tapi di sini kita diminta invite grupnya bukan yang server tapi member. Bukan member tapi sebagai developer, bukan guest. Langkahnya seperti ini. Klik di bagian home, itu ada pilihan project. Nah, pada pilihan project nanti di bawah ada pilihan juga lagi member. Setelah itu akan muncul inherit membership. Kemudian kita add a user. Nah, pada kolom people kita masukkan nama dosen pengampu kita yang telah disediakan emailnya. Yang contohnya di sini Ali Tarmuji. Kemudian ntar otomatis akan ada namanya. Kemudian add user to project. Nah, sesuai perintah project access-nya
ada guest, reporter, developer, sama master. Di sini kita dianjurkan untuk menjadikan Bapak sebagai developer. Seperti itu. Pada tugas 3B pada tugas kali ini kita memasangkan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Bisa dilihat di sini saya telah terhubung ke Smart Git dengan project yang telah saya buat tadi. Kemudian terhubung juga dengan AIDE menggunakan Visual Studio Code, yaitu langkahnya kita klik Open Editors, kemudian README, kita beri tag judul project kita tadi dan keterangan. Kemudian di sini terhubung juga dengan Git. Bisa dilihat usernya sudah masuk di aplikasi Git. Nah, kemudian kita masuk ke tugas terakhir, yaitu menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan. Di sini untuk project saya, yang pertama hardware untuk pengembangan developer. Hardware yang digunakan untuk mengembangkan studi kasus Depot Galon ini berupa perangkat laptop atau komputer yang nantinya akan dipakai untuk pengembangan aplikasi yang saya buat. Kemudian ada hardware untuk klien atau komputer yang akan menggunakan aplikasi yang kita buatkan. Di sini untuk klien mengembangkan studi kasus Depot Galon ini juga sama, berupa perangkat komputer yang nantinya mereka gunakan untuk mencari info galon yang mereka inginkan. Kemudian ada analis kebutuhan software, ada software untuk klien, ada software untuk pengembangan developer, dan software aplikasi yang dikembangkan. Nah, kemudian ada analisis kebutuhan database stroke. Di sini dibutuhkan untuk rekap data, baik data stok, ketersediaan barang, pembeli, dan harga. Dan ada juga analis kebutuhan prosedur, proses bisnis, dan tata cara sistem. Butuhnya penyosialisasian dengan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada klien. Nah, kemudian ada juga analisis kebutuhan personalia, analis kebutuhan dokumentasi. Di sini kami disuruh yang pertama mengidentifikasikan dan buatlah daftar kebutuhan di atas sesuai dengan studi kasus masing-masing. Adapun daftar kebutuhan studi kasus saya, pertama pada tampilan awal berupa home, tampilan menu, alamat, tata letak, dan depot galon. Kemudian ada tabel customer dan ada tabel pendaftaran untuk pembelian yang ingin memesan galon. Nah, kemudian kami disuruh membuat lagi gambar-gambar rancangan desain aplikasi. Di sini kurang lebih web saya yang akan saya tampilkan seperti ini. Jadi web ini dipegang oleh staf kasir yang sedang bertugas sesuai dengan shift-nya. Dan di sini ada menu home, kemudian alamat, jenis air minum, customer, dan pembelian. Nah, untuk pembelian ini bisa dilakukan customer yang telah mendaftar. Sedangkan untuk pilihan customer itu bisa dilihat untuk customer yang telah terdata ataupun pendaftaran customer yang baru. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.